sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak muda hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk bunda-bundanya di rumah kita doakan juga supaya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, ada yang tahu nggak anak bunda hari ini di sekolah kita diadakan acara apa? Wah, pintar-pintar sekali anak bunda. Di dalam drama itu kan ada cerita. Ada yang tahu judulnya apa? Iya, betul sekali. Nah, nanti di dalam dramanya itu kita akan berperan sebagai kelinci. Ada yang berperan sebagai harimau. Ada juga yang berperan sebagai singa dan masih banyak lagi yang lain. Nah, tapi sebelum Bunda cerita, alangkah baiknya anak-anak Bunda kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, coba duduk anak soleh. Siap belajar. Tanganku dua-dua, jarinya lima-lima, Susun keduanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bunda bercerita dulu ya. Pada suatu hari di sebuah desa tak jauh dari kaki bukit, hiduplah seorang Pak Tani dengan tanamannya yang sangat subur. Setiap hari ia selalu merawat tanamannya agar tumbuh lebih cepat. Pada suatu siang yang sangat panas, terlihatlah dari kejauhan kawanan kelinci yang sedang mencari makan. Lalu tiba-tiba kawanan kelinci melihat Pak Tani dengan tanamannya yang sangat subur. Nah, lalu kelinci menghampiri Pak Tani yang sedang merawat tanamannya. Seekor kelinci berkata, "Hai Pak Tani, bolehkah aku meminta sedikit wortelmu?" Pak Tani menjawab, "Enak saja, aku susah payah menanamnya, lalu kamu datang memintanya?" Lalu kelinci menjawab, "Nah, aku memintanya hanya sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan." Lalu Pak Tani menjawab lagi, "Lantas aku harus memberikannya kepada kamu?" "Oh, tidak." Kelinci menjawab, "Mengapa Pak Tani sangat gigih? Kan semua itu milik Allah. Tanpa izinnya, darinya tanaman itu tidak akan tumbuh." Pak Tani menjawab, "Siapa bilang? Semua tanaman ini aku yang merawatnya, sehingga bisa tumbuh dengan baik dan subur." Salah satu tanaman berkata, "Jangan sombong Pak Tani, kami semua sebagai tanamannya tidak akan melupakan karunia-Nya. Benar kan teman-teman?" "Benar." Tak selang berapa lama, hewan lainnya pun melihat perdebatan Pak Tani dengan kawanan kelinci. Lalu seekor beruang berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut-ribut sekali? Coba jelaskan padaku." Kelinci pun menjawab, "Pak Tani sangat sombong dan kikir. Kami hanya meminta sedikit wortelnya, tapi Pak Tani marah-marah
kepada kami dan tidak memberikannya kepada kami. Beruang menjawab lagi, wah Pak Tani, mengapa begitu? Memang benar semua ini hasil kerja kerasmu, tapi tidak boleh lupa kalau semua ini milik Allah dan baiknya kita harus saling berbagi. Singa dan harimau menjawab, Benar Pak Tani, tidak ada salahnya kita saling berbagi kepada semua makhluk. ayam ikut menjawab, iya betul-betul, itu kan menambah sedekah kita. Kukuruyuk, kukuruyuk. Pak Tani merasa tersudut. Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur. Aku lebih paham daripada kamu, dan aku manusia, sedangkan kamu itu binatang yang tidak punya akal pikiran. Sapi pun merasa tersinggung. Kasar Sekali perkataanmu Pak Tani. Burung ikut menjawab, sadarlah Pak Tani bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Pak Tani mulai disebutkan dengan perkataan semua kawan yang kelinci. Dan kelinci pun mengambil sikap. Tani yang baik hati, terima kasih ya atas ucapanmu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungimu dan menambahkan rezeki untukmu. Ayo teman, kita pulang saja. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat keras dari kaki bukit, lalu membangunkan semua makhluk di kaki bukit. Tak selang berapa lama, turunlah hujan dengan sangat deras dan membanjiri semua tanaman Pak Tani. Keesokan harinya, semua makhluk terkejut melihat semua tanaman Pak Tani sudah terendam banjir. Lalu Pak Tani teringat. Akan perselisihan dengan kawanan kelinci dan menyesali semua perkataan dan ucapannya. Andai waktu bisa diulang kembali, Pak Tani ingin memberikan semua tanamannya. Namun sayang, semua telah terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Nah, gimana anak bunda ceritanya tadi? Seru tidak? Iya, ada yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tadi? Iya, yang pertama, kita tidak boleh kikir. Kita tidak boleh sombong. Dan yang terakhir, kita juga tidak boleh iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan melihat penampilan peta seni dari teman-teman kita, yaitu gerak dan tari. Pastinya anak-anak bunda tidak sabar kan ingin melihatnya? Kalau begitu, mari kita saksikan bersama. Nah, sebelum kita akhiri, ternyata anak-anak bunda hebat semuanya loh. Ternyata itu tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan mamanya. Kita ucapkan terima kasih ya untuk mamanya. Sebelum berpisah, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu. Doa kedua orang tua. Tanganku dua-dua, jarinya lima-lima, ku susun keduanya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli waludi wali walidayya warhamhuma kama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.
semua hewan hidup saling berdampingan. Seperti kami para gajah, tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya. Dan kami memiliki hidup atau kami biasa mempunyai belalai yang panjang. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, jika mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan kalau pagi telah tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuruyuk. Kami adalah sekelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian burung kami memiliki warna yang indah dan kami memiliki sayap untuk terbang. Aku adalah beruang. Aku memiliki badan yang besar dan memiliki kuku yang tajam. Aku juga memiliki bulu yang tebal. Adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki kaki yang tinggi serta berwarna kuning terang. Aku adalah sapi. Makanan aku adalah rumput. Inilah kami hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.